Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke. Ya, senang sekali rasanya melihat wajah-wajah kalian nampak bersemangat mengikuti live teaching ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya sebagai hamba kita berdoa kepada Sang Khalik, semoga setiap kegiatan kita diberkahi. Berdoa masing-masing dimulai. Oke. Berdoa boleh selesai. Nah, dalam rangka belajar, kalian boleh mematikan kamera video kalian dengan catatan waktu saya tanya nanti kalian bantu saya ya dalam berhitung. Oke. Pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai energetika. Ini review yang kedua setelah pertemuan minggu lalu ya. Harapan saya kalian sudah menguasai soal-soal yang kita munculkan di pertemuan yang lalu. Jadi ini merupakan tambahan supaya pengetahuan kalian mengenai energetika ini lebih lengkap. Oke nak, dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Indikator pembelajaran kita masih sama seperti sebelumnya. Inti dari kita belajar energetika itu adalah supaya siswa dapat menentukan perubahan entalpi dari reaksi energetika. Cuman ini tujuan kita ya. Intinya kita menghitung perubahan entalpi. Mau dia dari hukum Hess, mau dia dari energi ikatan, ataupun data yang diketahui nanti perubahan entalpi pembentukan, pokoknya kita harus mampu menentukan perubahan entalpi yang disimbolkan dengan delta H ya. Oke, kita mulai mengerjakan soal nomor 1. Ayo nak, sama-sama kita bahas. Kalian juga menyediakan alat untuk berhitung ya, pulpen, kertas untuk silih-silih, kemudian ya kemauan yang penting. Soal yang pertama, diketahui energi ikatan CC, CL dengan CL, H dengan CL, C dengan CL, dan C dengan H. Masing-masing datanya udah disebutkan di situ. Dia nanya besarnya delta H pada reaksi. Reaksinya dikasih tahu tuh. Nah, kita dikasih kemudahan. Reaksinya sudah dalam bentuk yang detail. Ya, nampak semua ikatan kovalennya. CH, CH-nya di sebelah kiri ada berapa banyak nih nak? Ikatan CH? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, C dengan H. Kemudian ada ikatan C dengan C. Nah, ini 1, 2. Di sini ada ikatan CL dengan CL. Kemudian di sebelah kanan panah ada juga C dengan H. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena satu lagi diselangi dengan C dengan CL. Kemudian ada 2 C dengan C. Kemudian terakhir H dengan CL. Nah, semuanya sudah disebutkan, dituliskan di soal datanya berapa kilojoule per mol. Tinggal kita berhitung. Nah, pertanyaan sederhana dulu. Rumus yang mana yang kita pakai kalau diminta menghitung perubahan entalpi dari data energi ikatan yang diketahui?
Ayo. Rumus yang mana yang kita pakai? Masih di minggu lalu kita belajar itu. Rumus yang mana yang kita pakai, nak? Kaki atau kika? Ayo. Kaki atau kika? Istilah yang kita perlu ingat. Apa, nak? Kaki. Putri bilang kaki. Ada yang lain? Oke. Saya luruskan ya. Kalau yang dikasih tahu untuk energi ikatan diminta menghitung delta H, maka perumusannya adalah Q kurang K, dibalik ya. Jadi perhatikan, kan kita mau menghitung ini nih dari data energi ikatan dikasih tahu ya kan. Jadi sigma energi ikatan reaktan dikurangi dengan sigma energi ikatan dari produk. Nah, kan udah pengetahuan lama tuh. Reaktan itu berada di sebelah kiri dari panah. Sementara produk itu di sebelah kanan panah. Ya, berarti sama aja kalau kita mengingat untuk mencari delta H-nya adalah kiri kurang kanan atau disingkat dengan kika. Itu bedanya, nak ya. Kalau kaki dia yang dikasih tahu itu data perubahan entalpi pembentukan standar. Ini yang dikasih tahu. Itu baru nanti mencari data H-nya adalah kaki. Sementara kalau dia dikasih tahu dalam bentuk energi ikatan, maka kalian ingat kika, kiri kurang kanan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Menghitung delta H, ya, energi ikatan reaktan. Ada berapa tuh? Ada CH ya. Ada CH berapa tadi? 8. Energi ikatan CH sebanyak 8 ditambahkan dengan 2 dikali energi ikatan C dengan C ditambah dengan energi ikatan Cl dengan Cl. Ya. Ini dikasih batasan, buka kurung dan tutup kurung sebelah kiri. Sebelah kanannya berarti produk ada 7 energi ikatan C dengan H, ya, ditambah 2 energi ikatan C dengan C, ditambah energi ikatan C dengan Cl, ditambah apa lagi? Satu lagi yang belum kita buat. Tambah apa, nak? Ditambah ya, good. Energi ikatan H dengan Cl. Ini kita tutup kurung. Baru tinggal kita substitusikan nilainya. Tunggu ya. Sorry. Sebentar ya. Oke. Tinggal kita substitusi datanya. Perhatikan, nak, untuk memudahkan perhitungan, di sini kan ada energi ikatan CH ya, sebanyak 8. Di sini ada 7. Langsung kita kurangi. Boleh ya? Boleh. Sebelum dibuat nilainya. Coret. Ini 7 coret. Berarti ini disisa. Sisanya adalah 1. Ya, ini saya coret 8-nya. Sementara ini ada 2 energi ikatan CC. Ini ada 2 energi ikatan CC. Saya coret boleh? Boleh. Boleh, Sir. Oke. Sisanya baru kita substitusikan angkanya. CH tadi dikasih tahu, ayo bantu saya berapa? C1, Sir. 423. Maksud saya nilai energinya.
Kemudian Cl dengan Cl. Ayo, berapa? Cl dengan Cl. 242, Sir. Oke, 242. Ini yang sebelah kiri ya. Reaktan, selesai. Sebelah kanan. Sebelah kanan ini C dengan Cl. Ayo berapa nak? C dengan Cl bantu saya. 328, Sir. 328. Ada lah yang belum kita masukkan? Ada. H dengan HCl. Cl. HCl berapa? 431, Sir. Oke, 431. Jadi berapa ini kira-kira? Nah, ayo bantu saya. Ini berapa nih? Hitung cepat. 3 tambah 2. 665 kurang Kurang 759, Sir. 700. Minus 578, Sir. 759. Jadi nilainya berapa? Minus 94, Sir. Minus Minus 94. 94, Sir. Itu. Iya, Sir. Iya. Ada satu answer di sini. Pakai Sir. Sir. Oh, nggak ada. Kalian pula, iya sir, semuanya iya. Oke, jadi jawabannya yang paling mendekati atau yang paling benar apa nak? D, Yang mana Sir. jawabannya? D, Sir. D. D, sir. Oke, D ya jawabannya. Paham nak ya? Itulah Paham, kira-kira. Oke, next kita lanjut. Soal nomor 2. Diketahui, nah ini diketahui pembentukan, ya kan? Ditanya besarnya perubahan entalpi pada penguraian. Ayo, kalau penguraian pakai simbol apa kemarin? Kaki. Penguraian berasal dari istilah apa dalam bahasa Inggrisnya? Penguraian. Apa nak? Lupa semua. Penguraian. Ayo. Delta HD, Sir. Iya, D-nya itu istilahnya dari mana, nak? Dissociation, Sir. Iya, D itu dissociation, ya, penguraian. Ya, delta HD. Kalau delta HF pembentukan, delta HD penguraian. Oke. Jadi kalau kita gambarkan persamaannya, ini diminta tuliskan persamaannya juga ya. Tuliskan persamaan termokimia, penguraian tapi kita tuliskan dulu yang dikasih tahu. Ya, yang dikasih tahu. Yang dikasih tahu tuh dibentuk asam karbonat. Maksud saya asam karbonat ya. Dari unsur-unsurnya yaitu H, C, O. Inilah yang dikasih tahu. Delta H derajat F-nya adalah minus 699,65 kilojoule per mol ya. Oke. Ini udah setara belum? Belum. Udah lengkap belum persamaan termokimianya? Perhatikan, udah lengkap belum? Udah lengkap, nak? Belum, Sir. Belum. Belum pun benar ini ya. Ini harus unsur bebas. Di sini harus 1 mol. Itulah dimaksud dengan entalpi pembentukan standar. Yang dibentuk itu koefisiennya harus 1. Yang di sini harus unsur bebasnya. Ayo. Atom H dalam bentuk bebas. Unsur bebasnya bagaimana? Monoatomik, diatomik atau poliatomik? Monoatomik. Oke. Diatomik. Ada yang jawab mono, ada yang jawab diatomik. Mana yang benar? Riyadi, mana yang benar? Diatomik, Sir. Oke, diatomik. Ingat ya, yang diatomik itu cuma 7. Cuma 7. Itu yang kalian ingat. Berarti sisanya itu adalah poliatomik ataupun monoatomik. Atom H itu bebasnya diatomik. Bagaimana dengan C? Dia bebasnya monoatomik atau diatomik atau poliatomik?
Iya, mono. Berarti kita biarkan aja begini ya. Bagaimana dengan O? Monoatomik? Diatomik? Diatomik, sir. Ya, diatomik. Berarti dia O2. Sudah setara? H-nya sebelah kanan 2, C-nya sebelah kanan juga 1. O-nya belum setara ini. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 2. Ayo. Nah, jadi ini kali berapa? 3/2, sir. 3/2, sir. Oke, 3/2. Ya, 3/2. Udah setara ya? Udah. Oke. Sudah selesai? Belum lah. Dia soalnya minta kita menuliskan persamaan termokimia penguraian. Nah, ini masih pembentukan. Bagaimana cara mengubahnya menjadi penguraian? Ya udah, dibalik aja. Ini menjadi H2CO3 terurai menjadi H2 tambah C tambah 3/2 O2. Inilah delta H derajat D. Ya. Berarti berapa ini kalau dibalik? Perubahan entalpinya bagaimana? Apa yang berubah? Tandanya, sir. Iya, tandanya. Tandanya dari negatif berubah menjadi Positif, sir. iya, menjadi positif. Positif 699,65 kilojoule per mol. Ya. Tapi perhatikan dulu, nak. Dia minta jumlahnya nggak 1 mol. Ini berapa mol ini? Masanya dikasih tahu 496 gram. MR berapa MR? MR si asam karbonat. Maksud saya karbonat ya. Berapa ini MR-nya? Ayo hitung. Ini dikasih tahu nih ARH-nya 1, ARC 12, ARO 16. Ayo hitung, bantu nak. 62, sir. 62. Nggak salah itu ya. 62 gram per mol. Oke. Jadi kita cari molnya dulu. Berapa mol yang kedua ini ya? Mol H2CO3 yang kedua. Berapa lah ini? Berapa nih, nak? 496 gram per 62 gram per mol. Gram coret. Jadi berapa nih, nak? 8, sir. Siapa itu, nak? Semangat sekali kayaknya menjawabnya. 8 gitu ya. 8. Oke. Berarti berapakah nilai delta H yang sebenarnya? Berapakah nilai delta H yang sebenarnya? Untuk 8 mol. Oke. Jangan lupa pakai perbandingan ya. Saya pernah bilang begini ya. Dibandingkan mol 1 harus sama dengan delta H per mol yang kedua. Ayo nilainya kita masukkan. Delta H yang pertama itu berapa nih? 699,65. Kalau molnya 1 segitulah delta H-nya ya. Tapi kalau dia molnya 8, berapa delta H-nya, nak? Nih, delta H-nya yang ditanya, delta H kedua. Ayo hitung. Berapa? 5.597,2, sir. 5.597,2 kilojoule ya. Oke. Nah, inilah hasil dari peruraian H2CO3 kalau dia sebesar ini mol. Jadi kita nulis persamaan termokimianya, kita tulis ulang. H2CO3 terurai menjadi unsur-unsur bebasnya H2C tambah 3/2 O2, delta H-nya ya menjadi
sorry, 5597,2. Ini positif karena dia nggak 1 mol, jadi kita tulis di sini 8. Kalau di sini 8, berarti ini 8 juga ya. Ini 8. Ini berapa, Nak? 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 4, Sir. kali 3. 12, Sir. 12 berarti ya. Bagian situ ya. Ini berubah menjadi 12. Nah, gini cara jawabnya, Nak ya. Ingat rumus ini, jangan sampai lupa. Perbandingan. Kalau dia nggak 1 mol, pakai rumus ini. Kita lanjut. Soal nomor 3. Mirip seperti tadi ya. Pembakaran C2H5OH. Ini udah tahap pembentukan. Itulah besarnya kalau pembentukan C2H5OH. Oh, ini dihubungkan dengan hukum Hess. Perhatikan, Nak. Perhatikan. Dihubungkan dengan hukum Hess ya. Ditanya pembentukan C2H5OH. Berarti yang ditanya itu yang dibentuk ini. C2H5OH. Ini dibentuk dari unsur bebasnya. Berarti C tambah H2 tambah O2 ya. Langsung ya. Langsung ya, ini monoatomik, diatomik. Ini yang ditanya berapakah nanti delta H-nya. Oke, sementara yang dikasih tahu ini dulu pembakaran. Pembakaran itu perumusannya C2H5OH ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ini delta H-nya dikasih tahu minus 1368. Oke, satunya kita simpan saja. Ini udah setara? Belum. Ya. Ini dikali 2. H-nya berapa nih? 5 tambah 1. 6. Ini dikali 3. O-nya 2 kali 2, 4 tambah 3. 7/2. Oke, gini ya yang dikasih tahu. Terus apa lagi yang dikasih tahu? Ini CO2, pembentukan CO2 itu dari unsur bebasnya, berarti C tambah O2. Udah setara? Sudah. Berarti delta H-nya langsung kita buat minus 394. Ya. Yang terakhir, pembentukan H2O. H2O itu delta H-nya adalah minus 286. Dibentuk dari unsur bebasnya. H2 sama O2. Tapi ini separuh ya, biar setara. Oke, ini yang dikasih tahu. Nah, tugas kita adalah mengelola, mengubah ketiga persamaan ini sedemikian rupa sehingga nanti waktu dijumlahkan nanti hasilnya adalah persamaan reaksi yang di bawah ini. Kita mulai mengerjakannya dari persamaan reaksi yang ditanya. C2H5OH dikasih tahu dari persamaan reaksi 1, 2, atau 3? Ayo, Nak. 1, Sir. 1. Sekarang perhatikan posisinya. Udah pas belum? Sebelah kanan panah. Belum, Sir. Belum ya? Berarti ini kita balik ya. Persamaan reaksi 1 harus kita balik ya. Oke. Sir. Kita balik. Jadi saya hapus dulu ini. Di sini aja saya tuliskan. Setelah dibalik, dia menjadi 2 CO2 ditambah 3 H2O. Panah C2H5OH ditambah 7/2 O2. Jadi delta H-nya setelah dibalik, ini negatif menjadi positif ya. 368. Oke. Yang atas kita anggap sudah kita coret. Oke. Yang lain apa lagi yang berubah? Perhatikan. H2C. Udah pas ya? Tapi perhatikan di sini. Ini CO2. CO2 ini nggak dipakai di persamaan reaksi terakhir, Nak. Berarti kayak mana caranya supaya dia habis?
Bagaimana caranya supaya dia habis? Ayo, ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya supaya CO2 ini bisa habis? H2O ini juga nggak dipakai di persamaan reaksi di bawah. Bagaimana caranya kita menghabiskannya? Ayo. Bagaimana caranya, Nak? Dikali 2, Sir. Iya, betul. Dikali 2 ini ya. Ini dikali 2. Kali 2, kali 2, kali 2. Setelah ini dikali 2 berapa jadinya, Nak? Setelah dikali 2 berapa nih? Ayo bantu saya. Berhitung. Berapa? Minus 788, Sir. Minus 788. Minusnya ini ya. Minus 788. Oke. H2O-nya bagaimana? Supaya habis. Kali 3, Sir. Kali 3. Ya, good. Oke, ini berarti kali 3. Ini menjadi 3/2. Ini 3. Ini setelah dikali 3 berapa, Nak? Minus 858, Sir. 858. Oke. Nah, perhatikan. Spesi yang sama, beda ruas, maka akan saling mengurangi. Kalau jumlahnya sama, saling coret aja. Ini mati. 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 Oke. Jadi, setelah itu, sisanya ini ya. 2 tambah 1,5. 3,5 ya. Nih, mati kan udah gini. Mati kan. Oke. Jadi sorry, yang bawah belum disetarakan tadi ya. Tinggal kita turunkan saja. Habis ini ya, O2-nya. Enggak, Nah, Sir. apa? Iya, habis, Sir. Habis. Oh, berarti ada yang salah lah. Ini seharusnya separuh. Oh, di sini salahnya kita. Di sini tadi belum disetarakan ya. Di sini seharusnya 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7 ya. Ini udah ada 1 O-nya di sini. Berarti ini bukan 7/2. Seharusnya ini 5/2. Oke, berarti ini nggak habis, Nak. Kalau ini 5/2 ya. Ini berarti 5/2. Saya ubah ya. Berarti ini nggak habis. Oke, revisi sedikit. Kita ulangi perhitungannya di sini. Oke. Di sini tadi berapa? 2O2. Oke. Ini 3,5. Ini 2,5. Kalau dikurangi tinggal 1 ya. 1O. Oke, pas. Jadi ini berapa, Nak? Perhitungannya. Ayo, bantu saya. 1.368 dikurang 858 dikurang 788. Berapakah dataannya? Minus 278, Sir. Minus 278. 278. Kilojoule. Ya. Oke. Di sini kan ditanya kalor, nah. Oh ya, kalor ya. Biasanya kan yang ditanya itu delta H ya. Nah, dalam apa lagi nih ya? Dalam hal dia berjumlah, kalau molnya itu 1, jumlah molnya itu 1, kalian bisa lihat 1 itu dari mana? Dari koefisien yang dibentuk. Ini 1 kan, Nak? Nah, kalau ini bentuk 1 itu kan berarti molnya 1. Kalau molnya 1, bisa kita ambil kesimpulan bahwa delta H itu sama dengan kalor. Rumus awal delta H itu kan Q per mol ya. Ada molnya ya. Tapi karena molnya 1 mol berarti sama juga dengan Q aja kan. Nah, itu maksudnya. Biar kalian nggak bingung ya, ini kalor yang ditanya. Oke. Sehubungan juga dengan persamaan reaksi yang kita turunkan dari energi dalam, hubungannya dengan perubahan entalpi dan kalor. Inilah dia. Oke, soal nomor 4, soal terakhir ya.
Nah, ini agak panjang ini, Nak. Ini yang panjang kemarin itu ya. Reaksi penetralan nih. Kita cari tahu dulu mol reaksi pembatas. Kemudian kita cari tahu dulu massa dari larutannya. Massa dari larutan masih ingat ya? Ada rho sama dengan massa per volume. Kalau ditanya massa, maka kalikan rho dengan volume. Ya. Massa si HCl 50 volumenya mililiter ya. Dikalikan dengan ini dianggap, kalau nggak dikasih tahu jumlah rho-nya berarti dianggap sama dengan rho air. Rho air itu 1 gram per mililiter. Berarti sama juga masanya adalah 50 gram. Ini volume NaOH juga 50. Berarti massa NaOH sama ya cara pengerjaannya ya. Yaitu 50 gram juga. Otomatis massa larutan adalah, jumlahkan keduanya Nak, 50 tambah 50, 100 gram. Oke. Q larutan sama dengan M C delta T ya. Ini massa larutan. Massanya 100 gram. Dikali C-nya itu 4,2 Joule per gram Kelvin. Dikali delta T-nya 29 kurang 22. Berapa, Nak? 7, Sir. 7. Boleh langsung saya buat Kelvin ya. Karena waktu kalian konversi, selisihnya tetap sama. Ayo, bantu saya mengkalikan ini. 100 dikali 4,2 dikali 7. Berapa itu? 2.940, Sir. 2.000? 940, Sir. Ini gini ya. Iya, Sir. Iya, Sir. Ya, oke. Satunya Joule ya. Ini Joule. Joule. Nah, apalagi yang belum? Mol. Mol. Mencari milimol HCl, langsung kalikan volumenya 50 ml dengan molaritasnya kali 1 M ya. Dikali. Dapatlah 50 milimol. Ini sama ya, jumlahnya dengan NaOH, berarti milimol NaOH juga bernilai sama, yaitu 50 milimol. Oke, waktu kita masukkan ke reaksi, ada HCl direaksikan dengan NaOH, menghasilkan NaCl ditambah H2O, ya. Ini 50 mula-mulanya, ini juga 50. Bereaksinya sama. Siapa yang menjadi reaksi pembatas? Boleh pilih salah satu, karena dua-duanya boleh ya. Habis, ini jadi patokan. Maka delta H sama dengan Q reaksi per mol reaksi pembatas ya. Atau sama juga min Q larutan per mol reaksi pembatas. Oke. Hampir selesai nih. Delta H-nya, karena ini min Q larutan berarti menjadi min ya. Min 2940. Mol reaksi pembatasnya, ini satuan milimol. Kalau menjadi mol berapa, Nak? 50 bagi 1000 berapa? 0,0 0,05, Sir. 0,05. Ini ya, nanti selesaikan. Inilah hasil delta H-nya. Oke, selesai. Ini ada latihan soal. Boleh kalian kerjakan. Ya, di screenshot aja. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Ini result saya seperti biasa. Jangan lupa berdoa setelah belajar, Nak. Semoga Allah membantu kita menuntaskannya ya. Tetap sering-sering latihan berhitung. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.